motornya harus langsung maju ya, sama waktu gas ditahan dia harus stabil ya, laju motornya nggak boleh aja maju mundur pelan, nggak harus tahan aja, dia harus stabil ya. Stabilan dia nggak deg-degan ya, awalnya dia nggak deg-degan karena kapas gasnya itu macet ya. Kita coba cari jalan yang panas ini. Oke teman-teman, saya mau berbagi informasi ya. Barangkali sepeda motor teman-teman waktu mengalami guncangan atau kena cepretan air dia gampang mati ya. Ini saya ada beberapa contoh ini. Kalau misalkan kena guncangan ya cek dulu part yang ini ya, part cap busi ya atau cap suppressor ya. Businya buat peredam suara, cuma juga buat tempat nempelnya busi ya biar kencang ya. Ini kalau misalkan rusak, ciri-cirinya biasanya waktu dimasukin busi dia udah longgar ya. Kita ambil busi dulu. Ini misalkan busi baru ya, kita masukkan ke sini. Dia bisa kadang nyangkol ya. Tapi kalau kena getaran lama-lama dia goyang-goyang sampai lepas ya. Itu juga bisa menyebabkan motor mogok juga. Kemudian kalau misalkan yang sambungan ke koil karet ini dia sudah mulai getas atau longgar, dia kalau kehujanan atau kena cipratan air juga gampang mogok ya, karena aliran listrik yang harusnya langsung ke busi dia malahan koslet ya, kena air kemudian kena bodi ya, jadinya malahan lompatan apinya itu ke bodi ya, nggak ke busi ya. Ini ciri-ciri yang lain secara fisik selain dari yang waktu dipasang kemudian dilepas gampang longgar, juga di dalamnya juga dia ada semacam kerak ya, macam kapur gitu biru-biru. Dia juga bisa menghambat kelancaran laju pengapian ya. Caranya diganti aja. Untuk yang tipe injeksi dia ada sendiri ya, dia ada resistornya, nilainya biasanya 5 kilo ohm ya. Untuk motor-motor jenis injeksi dia ada semacam resistornya. Kita coba dulu ini yang bekas, yang jelek ya, waktu dipakai kena guncangan dia suka lepas ya. Walaupun bisa dipasang lagi, mungkin kerepotan ya untuk matic, karena tutup untuk petak busi itu ketutupan bodi ya, berbeda dengan bebek. Saat lepas dia gampang banget ya dipasang lagi ya, karena bisa dijangkau tangan. Kita cek dulu hambatannya yang lama. Ini ada kapurnya dalamnya, biasanya masih bagus, tapi cuma secara fungsi dia udah begitu itu ya, tidak maksimal. Kita cek, dia malahan sebenarnya tahanannya masih ya 4,9 ya, cuma dia di penguncinya dia mudah lepas. Coba kita yang baru, dia tadi nilainya 4,9 kilo ya, masih normal sebenarnya, cuma cangklong itu suka lepas ya kalau kena guncangan. Kita ganti yang original, kodenya 2PH. Ini bisa buat Mio M3, Mio 125, Mio Z.
Mioji juga bisa, generasi metriknya yang injeksi ya, yang Yamaha. Kita cek businya yang baru, tahanannya dia sama ya, 4,9 ya. Kita coba catokan dengan busi ya, busi tadi. Nah, ya kita tempelkan busi, dia cenderung kencang ya, dia belum masuk full aja udah kencang ya, dibandingkan dengan yang ini ya. Nah, langsung masuk ya, lepasnya juga gampang. Kalau yang baru ini ya, masuknya aja susah, perlu effort ya. Oke. Ya, lepasnya juga susah, dia jadi nggak mudah lepas ya. Oke, langsung saja kita pasang. Ini businya masih pakai yang lama. Ini buat contoh, kita masukin lagi. Nah, cara gantinya ini yang karet yang atas kita lepas dulu. Nah, lepas ini, masukkan ya ke sini juga karetnya. Kan fungsinya biar airnya nggak masuk ke cap ya, ini harus kencang. Kalau yang aftermarket yang merek-merek tentu biasanya dia yang cepet kalah ininya ya, dia nggak bisa elastis, cuma ngepas aja. Juga kadang ada yang longgar juga ada. Kemudian untuk yang merek biasa selain ori ya, dia kadang hanya beberapa kali pakai dia sudah gampang longgar ya. Masukin pertama bisa kencang, kemudian untuk perawatan kan melepas busi dan masang busi ya, dia biasanya cepat longgar. Baik pakai yang ori aja ya, sedikit lebih mahal tapi biasanya lebih awet. Ini harganya sekitar 60 sampai 70.000. Kita masukkannya, kita putar ya. Di dalamnya kan ada macam skrupnya ya, biar ngebor ya, biar ngunci. Dan kita putar sampai masuk, kita paskan ke posisi businya segini aja cukup. Kemudian kita masukin lagi, kita pastikan ditarik nggak lepas ya. Dan karetnya kita masukin ke bawahnya, kita masukkan lagi ke businya. Dan ini ya, udah masuk ya. Masukkan aja susah, kalau yang masih bagus harus tekan banget. Nah, kita dorong belakang ya. Bunyi klik itu ya, ada bunyi macam plug part yang businya itu masuk ke lubangnya ya, seretnya. Udah nggak bakal lepas ini. Kena bisanya lepas itu karena kena guncangan ya, kena getaran, ini keluar ya, lama-lama dia lepas. Oke, kita hidupkan, langsung coba. Oke, demikian untuk dari saya mengenai masalah motor yang kadang mati ya saat kena guncangan atau kena percikan air. Kita cek part yang mudah dulu, cap busi atau cap sprayer ya. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.